Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hai Teens, welcome back to TFC, Teens for Grace. Pada hari ini Kamis, tanggal 31 Juli tahun 2025. Bersama dengan saya, Francisco Kenji. Dan pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan judul Stigma. Dari bacaan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 9 ayat 1-4. Sebelum kita memulai perenungan akan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mohon tuntunan Tuhan. Kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang kami sembah, di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus yang senantiasa mengundang kami ke dalam persekutuan cinta kasih dengan Roh Kudus. Terima kasih atas berkat Tuhan yang tidak henti-hentinya mengalir kepada kami hingga pada saat ini. Kami mengucap syukur atasnya Tuhan, dan di mana kami boleh beroleh kesempatan lagi untuk mendengarkan, untuk merenungkan sedikit bagian dari firman Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon tuntunan Tuhan, kiranya Tuhan yang pimpin kami, sehingga kami boleh belajar, kami boleh memahami apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Perenungan kita pada hari ini dengan tema stigma dari bacaan Injil Yohanes 9 ayat 1-4 dengan ayat mas di ayat yang kedua, yaitu murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, dia sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Kita masuk ke perenungan firman Tuhan tentang stigma. Apa yang teman-teman tahu tentang stigma? Seringkali seseorang mudah menyalahkan keadaan atau orang lain atas sebuah peristiwa, atas sebuah situasi buruk yang terjadi. Di sisi lain, orang juga sering menyalahkan mereka yang mengalami masa-masa sulit dan masa-masa yang begitu penuh dengan cobaan. Contohnya, mereka bisa bilang kayak, "Kamu susah karena kamu berdosa." Dengan mudahnya kita bisa menilai, dengan mudahnya kita bisa menghakimi orang lain. Misalnya ada bencana di suatu tempat, ada yang bisa dengan mudahnya mengatakan bahwa, "Oh, wilayah itu penduduknya emang suka berbuat dosa, makanya mereka itu dapat hukuman dari Tuhan." Atau bahkan ketika ada seseorang yang mengalami kejatuhan, ada orang yang mengalami kebangkrutan, ada orang yang mengalami kemalangan. Di situ kita juga kadang bisa menjumpai orang-orang yang dengan mudahnya ngomong, "Oh, ini hukuman dari Tuhan, kamu telah berbuat dosa." Hal-hal inilah yang menciptakan stigma yang dilekatkan secara semena-mena kepada orang lain. Kadang-kadang ini udah menjadi sebuah pemikiran, sudut pandang, kalau ada orang lain jatuh, berarti ini kena hukuman dari Tuhan. Padahal belum tentu mereka yang melekatkan, mereka yang memberi stigma-stigma ini, itu juga tahu sebenarnya apa yang terjadi. Mereka belum tentu tahu latar belakangnya apa, mereka belum tentu tahu cerita atau bahkan kehidupan dari orang yang dia hakimi ini. Teens, stigma itu sebenarnya dapat berdampak sangat buruk loh dalam kehidupan kita. Baik bagi mereka yang jadi korban dari stigma itu, maupun bagi orang yang memberikan stigma itu. Kisah Tuhan Yesus yang berjumpa dengan orang yang buta sejak lahir, ini menggambarkan dengan jelas betapa jahatnya stigma itu dalam kehidupan kita.
bisa kita lihat bahwa dengan adanya pandangan, dengan adanya stigma bahwa orang yang mengalami sebuah musibah itu adalah orang-orang yang berdosa, di sini kita bisa melihat bahwa orang-orang jadi lebih berfokus kepada ini tuh salahnya siapa sih? Salahnya orang ini dilahirkan dengan kondisi seperti itu atau salah orang tuanya? Dengan adanya stigma ini, orang lain malah teralihkan fokusnya. Maka dari itu stigma malah menghalang-halangi kita untuk berkarya, menghalang-halangi kita untuk mengasihi orang lain. Stigma ini kadang menjebak kita dalam suatu kebencian. Kebencian kepada situasi, kebencian terhadap orang lain. Padahal belum tentu kita mengetahui konteks, kita mengetahui latar belakangnya terlebih dahulu. Dengan adanya stigma ini kita dengan mudahnya menilai, dengan mudahnya kita menghakimi. Nah, respon Tuhan Yesus kepada stigma ini ternyata berbeda loh teman-teman. Dalam hal ini kita bisa melihat bahwa respon Tuhan Yesus ternyata dia nggak kemakan oleh stigma ini. Tuhan menunjukkan bahwa ada hal-hal yang lebih penting daripada termakan oleh stigma ini. Yesus nggak mencari siapa yang berdosa. Yesus malah lebih fokus kepada pekerjaan-pekerjaan Allah yang perlu dinyatakan kepada mereka yang mengalami kejatuhan. Teens, jika dalam pergaulan kita ada orang yang memberikan stigma kepada orang lain, ingatlah teladan akan Tuhan Yesus. Lihatlah dulu terlebih dahulu, kenalilah dulu apa yang terjadi, apa konteksnya. Dan sejalan dengan ajaran Tuhan kita, janganlah kita menghakimi orang lain. Maka ketika ada orang lain mengalami musibah atau mengalami peristiwa yang tidak mengenakan, gak perlu lagi kita untuk mencari stigma atau bahkan termakan oleh stigma itu. Ingatlah teman-teman bahwa Tuhan memanggil kita untuk melepaskan diri dari stigma dunia ini. Tuhan mau kita lepas dari pandangan-pandangan penuh penghakiman, dari nilai-nilai yang disematkan tanpa mengetahui konteksnya. Dan Tuhan menghendaki kita untuk berkarya sesuai dengan ajaran-ajarannya. Demikian perenungan kita pada hari ini. Marilah kita bersatu dalam doa, kita mengucap syukur, kita meminta tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, yang senantiasa kami sembah dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, yang senantiasa mengundang kami dalam persekutuan cinta kasih dengan Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat Tuhan, di mana kami boleh diingatkan untuk tidak termakan oleh stigma. Karena Tuhan yang boleh tuntun kami sehingga kami boleh mengasihi orang lain, kami boleh untuk menyebarkan cinta kasih Tuhan tanpa menghakimi sesama kami, apalagi terbuai oleh pandangan-pandangan negatif yang menghalangi kami dalam menyebarkan cinta kasih itu. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami mau menyerahkan hari-hari kami ke dalam cinta kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian perenungan kita pada hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati.